pada alam. Tuhan sang pemilik langit dan bumi adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia. Sekalipun umat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mencari umat manusia. Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, supaya umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa bersedia kembali kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga ketika mengenal Tuhan dengan sungguh, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi dalam hal ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itulah kehidupan manusia. Pada saat ini melalui bacaan kita mendapati ada seorang Saduki. Orang Saduki ini tidak percaya kalau ada kebangkitan. Jadi orang Saduki ini benci kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengajarkan tentang adanya kebangkitan. Dan ternyata bukan hanya orang Saduki yang tidak senang dengan Tuhan Yesus, bahkan orang Farisi, ahli Taurat, kemudian imam-imam juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat orang Saduki ketika datang kepada Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang perkawinan. Sehingga di dalam ayat 33 dikatakan, pada waktu kebangkitan di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu, sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Yang diceritakan oleh orang Saduki ini adalah pernikahan left-right, yaitu pernikahan ipar, yang dapat kita baca di dalam Ulangan 25 ayat 5. Bagaimana jika seorang perempuan mempunyai suami, suaminya meninggal tanpa mempunyai anak, maka adik dari laki-laki ini harus bersedia menjadi suaminya, dan ketika nanti lahir anak itu dianggap sebagai anak kakaknya. Sehingga dengan perkawinan laki-laki ini akan melestarikan nama kakaknya. Jadi kakaknya tidak akan berhenti dengan kematiannya, tetapi akan dilanjutkan oleh anak dari adiknya ini yang dianggap sebagai anaknya. Dan dengan pernikahan laki-laki ini melindungi hak para janda yang pada saat itu kita tahu semua namanya janda, anak-anak di kalangan Israel sama sekali tidak dianggap. Nah, orang Saduki ini datang kepada Tuhan Yesus. Sudah benar, datang kepada Tuhan Yesus itu benar. Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus itu memang harus. Tetapi sayang, orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mengenal Tuhan Yesus, bukan untuk mengenal, tetapi untuk tujuan lain, yaitu untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya siapa yang akan menjadi suaminya, karena ketujuh orang ini sudah menjadi suami dari perempuan ini. Ini sebuah pertanyaan yang sulit. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa nanti di dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan orang mati tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Jadi nanti kalau sudah dibangkitkan, tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Oh, itu bekas suamiku, oh, itu bekas istriku. Karena apa? Karena sudah seperti malaikat. Nah, disinilah kesalahan orang Saduki, datang kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan tujuan yang lain. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan Yesus beribadah tujuannya apa? Tadi dari rumah datang beribadah tujuannya apa kira-kira? Masing-masing ya. Mungkin ada yang baru dilirik gitu kan. Kok dia ke gereja sore? Saudara nanti ke gereja
sore. Kenapa dia bisa tahu ke gereja sore? Karena tadi pagi dia datang tidak ketemu orangnya, ibadah kedua tidak ketemu orangnya, kesimpulannya ibadah sore. Ternyata ketika ibadah sore datang juga tidak datang, dia tidak tahu kalau dia sedang keluar kota. Tujuannya sudah lain, datang ke gereja bukan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi dengan tujuan yang lain. Tentu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian bisa memberikan contoh tujuan ini apa sih? Tapi nggak usah bilang ke temannya, cukup tujuan itu tadi apa? Aku datang ke gereja, tujuan itu apa? Orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mengenal, tetapi untuk mencobai Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus itu benar, datang ke gerejanya benar, tetapi niatnya ini yang tidak benar. Jadi harus diluruskan. Sehingga orang Saduki ini akhirnya membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran mereka. Dia menafsirkan Tuhan dengan pikiran mereka. Mereka gagal mengenal Tuhan Yesus. Bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita? Kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Kita memandang Tuhan dengan pikiran kita yang sempit ini. Apalagi kalau kita mainnya kurang jauh. Mainnya masih sekitar Karawaci aja. Ya, mainnya kurang jauh. Kalau orang seperti ini menafsir Tuhan, sudah barang tentu dia tidak akan ketemu. Ya, karena apa? Karena dibatasi semuanya dengan pikiran. Dia tidak mau membuka diri terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika pikirannya mengatakan tidak mungkin, maka ya sudah tidak mungkin. Tidak ada usaha lain atau bagaimana caranya supaya ini menjadi mungkin. Sehingga tidak heran orang hari ini sangat sulit percaya kepada Tuhan. Sangat sulit. Saya bertanya kepada saudara sekalian, kira-kira untuk percaya kepada Tuhan sepenuhnya gampang atau susah? Kenapa sebabnya susah? Kenapa sebabnya? Karena terkadang dalam hidup ini kita menjumpai kesulitan demi kesulitan dan pikiran kita membatasi Tuhan tidak mungkin dapat menyelesaikan hal ini. Kita membatasi kuasa Tuhan. Sehingga ketika dibatasi kita tidak akan dapat melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam di bait Allah, mereka tidak pernah melihat kuasa Tuhan sekalipun mereka selalu berada di bait Allah. Jadi tidak ada jaminan yang tinggal di bait Allah itu dapat melihat kuasa Tuhan. Yang tinggal di dalam bait Allah saja tidak bisa melihat kuasa Tuhan, apalagi yang tidak datang ke bait Allah. Jangan harap bisa melihat kuasa Tuhan. Oleh karena itu marilah kita belajar mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita gagal mengenal Tuhan, maka ketika datang kepada Tuhan tidak ada niat untuk mengenalnya. Ya datang dengan alasan yang lain. Membatasi Tuhan dengan pikiran kita, menganggap Tuhan tidak memiliki kuasa. Jadi beragama yang adalah kita tidak akan memiliki sukacita. Ingat ya, bahwa di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sebagai orang yang telah diampuni dosa-dosanya, tetapi kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan akibat dunia penuh dengan dosa, akhirnya kita juga terkena dampaknya. Kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin kita ya saya pelan-pelan aja lari 70, 80. Anehnya ketemu mobil lagi, ketemu lagi. Padahal saya pelan-pelan, ketemu lagi. Kenapa sebabnya? Depan macet. Mobil kami bisa pelan-pelan aja. Ketemu lagi, ini mobil apaan sih? Tadi udah kenceng, tetapi selalu ketemu. Ternyata di Jakarta ini jika saya rata-rata
kecepatan itu paling-paling 30-40 km per jam. Paling-paling, itu paling kencang itu. Jadi kalau saya dari sini ke Pasar Senen, saya rata-rata itu kira-kira itu kecepatannya paling kencang 30 sampai 40 km per jam. Jadi kalau saudara naik mobil kecepatan 130 km per jam, percuma. Toh nanti juga nyampainya sama dengan yang kecepatannya 40 km per jam. Hanya saja rasanya kenceng, tetapi sampainya sama. Karena apa? Macet. Itu yang terjadi. Orang tidak sabar, tidak ada sukacita, tidak ada senyum, tidak ada pengharapan, stres, dan seterusnya. Karena apa? Tidak mengenal Tuhan. Padahal sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita di dalam Lukas 20 ayat 38, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab baginya semua orang hidup. Bagi Allah semua orang itu hidup. Lalu apa artinya ayat ini? Artinya bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Tadi pagi saya memberikan contoh di dalam khotbah tadi pagi. Seorang anak ketika datang kepada bapaknya, kepada ibunya mengatakan, Pak, aku tadi pinjam mainan sama temanku nggak dikasih. Aku pengen banget mainan itu. Nah, papa mamanya punya duit. Apa yang dilakukan? Pasti akan mengatakan, yuk kita beli. Padahal papa mamanya orang berdosa. Tetapi dia masih mempunyai rasa belas kasih dan rasa sayang kepada anaknya, langsung diberikan. Nah sekarang Bapak kita di surga, kira-kira hartanya banyak apa tidak? Pemilik langit dan bumi. Kira-kira kalau kita datang kepada Tuhan, kira-kira Tuhan ngasih apa tidak? Ngasih apa tidak? Ngasih, asal Tuhan mengenal kita. Nggak pernah datang pada Tuhan kok minta. Bagaimana Tuhan akan ngasih kalau kita nggak pernah datang kepada Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan? Kalau suatu hari ada orang yang tidak saudara kenal datang kepada saudara, lalu minta uang. Aku mau makan, minta uang 50.000. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Kalau ada dikasih. Dikasih bener. Kalau ada 5 orang, saya pengalaman datang suatu hari di depan gereja di Gaidah Raya, ada seorang pengamen. Saya itu nggak pernah ngasih duit ke pengamen, nggak pernah. Ke pengamen saya nggak pernah ngasih duit. Yang saya kasih makan. Maka saya tanya, udah makan belum? Belum, Om. Makan silakan, boleh. Makan sate boleh nggak? Boleh. Silakan. Boleh bener, Om? Boleh. Lalu dia tepuk tangan. 6 orang datang. Saya baru kepala, satu porsi 30.000. 6 orang itu. Tapi udah terlanjur janji, sudah makan saya bayar. Sejak saat itu saya harus hati-hati sekali kalau mau makan itu. Dan kamu sendiri loh, iya Umi gitu makan. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak mengeluarkan hanya untuk 6 orang kali 30 itu rasanya sayang banget. Tetapi kalau kita sudah mengenal, kayak kemarin saya lihat CCTV gereja gitu, di belakang gereja, apa saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Oke lah, bawain makanan 7 orang. 7 orang saya bawain makanan. Nggak sayang itu. Berapapun nggak sayang bawa makan bareng, karena apa? Saya kenal mereka. Tetapi kalau tidak kenal, kita akan sangat berat memberikannya. Demikian pula kalau kita tidak mengenal Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita, bagaimana kita bisa mengalami kuasanya itu? Memang Allah kita Allah orang hidup, dan Allah kita adalah Allah yang hidup. Tetapi bagaimana Allah dapat memperhatikan kita jika kita tidak dikenalnya dengan baik? Satu kali rahasia, ini sebenarnya rahasia pendeta. Ya benar, serius ini rahasia pendeta.
Saya itu paling berbahagia ketika sedang makan di rumah makan disapa oleh jemaat, paling berbahagia. Selamat siang Pak Pendeta. Oh selamat siang. Logamnya luar biasa. Sebabnya kenapa? Nanti kalau saya pulang pasti kasirnya bilang, Pak sudah dibayar. Ini rahasia pendeta ini. Tapi ya saya nggak sengaja pada cuma mau makan, saya buru-buru makan dulu aja. Kok niat banget gitu ya? Enggak ada. Mengapa dia berani membayari makan saya? Karena dia mengenal saya. Tetapi kalau tidak dikenal, ya enggak. Demikian pula di dalam hidup kita memang benar. Jika tadi kita mengatakan nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku, Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Kehidupan kita kadang-kadang nadanya sumbang, nggak nyaman gitu loh. Kejadian nggak nyaman menimpa kita, tetapi dia katakan Tuhan menggantikannya dengan hidung yang merdu. Artinya Tuhan membuat yang sumbang itu menjadi merdu. Tetapi dengan catatan kita harus mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Masih ingat tidak ketika mau dapat pacar? Masih ingat apa tidak? Saya masih ingat itu. Saya padahal mendekati istri saya itu tahun 90 berapa ya kalau saya 95 ya 95. Saya deketin istri saya. Ketika saya deketin itu ya deketin. Apa jawabnya pertamanya? Kita berteman saja. Bahwa kita berteman saja ya sudah ini kena ini karena tapi saya. Akunya nggak mau. Aku nggak mau ya udah. Saya diem aja, ketemu diem aja. Lama-lama nanya, kenapa sih diem aja? Nah, jadi saya rasa dia kasih. Akhirnya sekarang jadi istri saya. Ya. Selalu ada pendekatan, setiap saat dijumpai. Kalau saya jumpai nanti saya bawain entah kacang asin, apa rasanya, penting apa itu makanan. Suatu saat saya nggak muncul, ditanya, ini kok kemana dia? Kok kamu tanyain? Lega kok tadinya rasanya lega sekali. Karena apa begitu nggak muncul ditanya. Demikian pula kalau kita dengan Tuhan, mari supaya kita dikenal Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan secara rutin. Apel pada Tuhan setiap hari. Kan kalau mungkin kita kalau bisa apel setiap hari ya. Karena kalau apel cuma malam minggu baru datang jam 5 sore, itu sampai jam 11 rasanya itu cepatnya luar biasa. Tiba-tiba kok sudah jam 11 dan harus pulang. Sebab kalau tidak pulang, satpam atau security sudah di depan rumah untuk menangkap kita dan memaksa kita segera nikah hari itu juga. Rasanya cepat sekali. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan setiap hari di dalam doa-doa kita. Di dalam puji-pujian kita barang 10-15 menit. Itu sudah cukup. Seperti kita dulu, saya ketika lewatkan rumah pastor saya yang jadi istri saya sekarang ini, itu dekat rumah ya, kelewatan itu lihat bajunya itu sudah senang luar biasa. Bajunya baru dijemur, itu rasanya sudah senang. Ayo yang malam ini siapa? Ya. Lihat sandalnya dilihat, itu rasanya sudah senang. Lihat motornya, rasanya sudah bahagia baru lihat. Oleh karena itu mari kita dekat kepada Tuhan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin cinta kepada Tuhan. Dan kalau sudah dicinta oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Tuhan sudah menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya, marilah datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kalau kita tidak mendapat kelegaan, salah siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Salah kita.
Mengapa kita tidak mau datang kepada Tuhan, lalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Sebab bagaimanapun juga, yang namanya hidup itu berat. Bukan hanya hari ini, hari lalu pun berat. Dan kehidupan yang memang berat. Karena kita hidup ini terpaksa. Terpaksa nggak hidup ini? Saudara lahir ke dunia ini keinginan sendiri apa dipaksa? Keinginan sendiri apa dipaksa kira-kira? Dipaksa. Sehingga kita hidup di dunia ini. Kita menjalani hidup ini dipaksa. Saudara-saudara menempuh studi itu kerelaan hati apa karena dipaksa? Dipaksa, sebab kalau tidak sekolah tidak bisa kerja. Nah, saudara kerja itu rela hati apa dipaksa? Dipaksa. Sebab kalau tidak kerja tidak dapat duit. Jadi kita melakukan segala sesuatu terpaksa. Makanya kalau orang menderita itu sudah wajar. Jadi tidak usah mengeluh. Kalau kita merasa menderita, mari kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Sehingga ketika kita bekerja dengan penuh sukacita, kita bekerja dengan penuh semangat, kan itu janji Tuhan bagi kita. Akan memberi kelegaan kepada kita. Tadinya saya membuat renungan harian terpaksa tadinya sejak tahun 2020. Membuat renungan harian pagi malam, terpaksa, apalagi yang lihat cuma 50 orang, 100 orang, ya terpaksa tadinya, tapi lama-lama tidak terpaksa karena sudah menjadi sebuah kebutuhan. Maka saya buat renungan pagi sore lewat YouTube. Tadinya lihat cuma 100 orang, 120 orang sudah senang. Sekarang yang lihat 2.000 orang, kadang-kadang sampai 10.000 orang, senang nggak? Mau senang, tambah semangat. Kalau mau melihat YouTube saya, Nikodemus Ekoa. Ini kalau subscribe semua lumayan. Saya subscriber saya baru 6.500 sampai hampir 7.000. Tambah ini kan besok pagi jadi 7.000. Ini promosi yang Islam saya nggak tahu ya. Saya sedang cerita. Ingat ya Nikodemus Ekoa. Ya, mari kita datang pada Tuhan. Kenal Tuhan dengan baik melalui puji-pujian kita. Lagu yang saya sangat senang ketika saya besar itu adalah Bapa, Engkau sungguh baik. Jadi saya tidak mengatakan apapun yang aku alami pada hari ini Tuhan Engkau baik. Kita memuji Tuhan, menyerahkan hidup kita. Aku lemah Tuhan, aku tidak berdaya, tapi Engkau kuat. Esok pagi aku tidak hidup lagi Tuhan. Berkati aku Tuhan, aku akan kalahkan dunia ini. Sehingga ketika kita kemarin jengkel, kejengkelan kita hilang, kemarin marah, kemarahan kita hilang. Besok pagi kita hidup dengan semangat yang baru. Jangan sampai kemarahan kemarin, kejengkelan kemarin dibawa sampai besok pagi. Kapan suksesnya? Itu pentingnya kita mengenal Tuhan, dan Tuhan sudah menyatakan diri adalah gembala yang baik. Ya mari kita sambut. Jangan kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Karena kalau kita membatasi Tuhan, yang rugi siapa? Kita. Tuhan mah nggak rugi. Karena Tuhan hanya memberikan pertolongan. Kalau nggak mau datang, salahmu sendiri. Ya, jadi bersedia ya datang pada Tuhan. Bersedia? Amin. Aminnya bukan buat kebal, buat tadi pertanyaan saya. Ya, jadi mari kita selalu datang pada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sungguh percaya kepada Allah yang hidup melalui kedekatan kita kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati kita.